Salam, selamat siang saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sabto Harsoyo. Pada kesempatan yang sangat berbahagia siang hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu sejenak merenungkan satu pokok yang saya merasa itu menjadi sentral dari kekristenan, menjadi sentral dari gereja. Apakah pokok itu, saudara sekalian? Pokok yang saya maksud di sini adalah pokok yang dikaitkan dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kalau kita mencoba memahami pokok ini, saudara sekalian, sebetulnya kata kerajaan Allah dan kerajaan surga itu memiliki maksud dan tujuan yang sama. Hanya kerajaan surga adalah istilah yang khas yang dipakai oleh Matius di dalam menulis Injilnya, sedangkan kerajaan Allah adalah istilah yang kita sering temukan di tulisan-tulisan Injil di luar Injil Matius. Saudara sekalian, apakah benar bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu menjadi sentral dari Alkitab? Kalau kita kembali kepada Alkitab awal, kisah Alkitab awal, saudara sekalian, bahwa kita menemukan peristiwa keluaran di mana orang Israel yang sudah beratusan tahun berada di bawah pemerintahan penjajahan Mesir, itu perbudakan Mesir oleh Allah, itu mereka dibawa keluar, dan peristiwa Exodus yang begitu luar biasa, penuh dengan begitu banyak kandungan nilai dan peristiwa itu saya merasa tujuannya itu cuma satu. Tujuannya ialah Allah ingin membentuk Israel sebagai imamat rajani, sebagai umat, di mana di situ Allah itu memerintah. Saya kira benar, saudara sekalian, adalah sebuah cara yang akan menghasilkan hasil yang pasti salah apabila kita mencoba memahami Yesus Kristus atau doktrin Kristologi, doktrin tentang Kristus di luar dari nilai-nilai kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, yang menarik di awal ini ialah kita menemukan bahwa sejak awal Tuhan menyatakan kepada Israel mengenai gagasan yang dikaitkan dengan otoritas atau kekuasaan. Dan saya merasa berbicara mengenai otoritas atau kekuasaan itu tidak bisa dihindarkan. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, selalu ada apa yang disebut sebagai kebutuhan alamiah, kebutuhan natural mengenai penetapan otoritas atau sistem kekuasaan itu, saudara sekalian. Dan yang menarik, saudara sekalian, kita melihat di dalam Alkitab bahwa sejak semula Allah itu memang menetapkan sebuah sistem pemerintahan umat yang disebut itu sistem pemerintahan monarkis. Jadi satu pemerintahan di mana seorang penguasa itu memiliki kedaulatan sepenuhnya untuk mengatur rakyatnya. Istilah monarkis itu sendiri, monos dan kratein dalam bahasa Yunani, itu menegaskan mengenai pemerintahan tunggal, begitu saudara-saudara. Jadi ya memang sejak awal kita tidak menemukan gagasan pemerintahan demokrasi atau oligarki, aristokrasi atau anarki dan sebagainya. Kita menemukan gagasan monarki yang teokratis. Saudara sekalian, problemnya ialah pada kata yang kedua, yakni kata teokratis itu sendiri. Karena monarki memang itu adalah pola pemerintahan kuno dan itu lazim saja di mana-mana, tapi selalu menjadi problem pemerintahan kesejahteraan karena monarki tidak ditindaklanjuti, tidak disertai dengan kata teokrasi, Allah yang memerintah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ini poin yang sangat pertama atau gagasan awal yang sangat penting, bahwa kekristenan itu pada hakikatnya berbicara mengenai
kebutuhan akan otoritas atas kehidupan. Kekristenan itu berbicara mengenai kebutuhan kedaulatan atau siapa yang diberi kedaulatan untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, saya kira ini menjadi awal yang paling mendasar. Semua problem dari tatanan kehidupan, semua problem dari peradaban, semua problem dari sosial atau problema sosiologis selalu disebabkan oleh faktor yang utama ini. Faktor apa itu? Faktor kedaulatan, faktor kekuasaan, dan faktor siapa yang memegang otoritas itu. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya ini menjadi sangat penting. Sekali lagi, bahwa menurut saya jantung dari kekristenan itu adalah masalah otoritas. Itulah sebabnya itu diwujudkan di dalam istilah kerajaan sorga, terutama di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang juga diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ada beberapa hal di sini yang sangat penting yang kita bisa pahami mengenai pokok kerajaan sorga ini. Yang pertama itu, kerajaan sorga ini berbicara mengenai kehadiran Allah yang menuntut kepada penaklukan. Kehadiran Allah yang menuntut pada penaklukan. Jadi sekaligus itu menjadi hakikat yang paling mendasar dari kekristenan. Kekristenan itu apa? Kekristenan itu hal menaklukkan diri kepada raja yang kita akui, yakni Allah. Itulah sebabnya di dalam awal-awal kitab Injil Matius kita menemukan, misalnya di dalam Injil Matius pasal 3 misalnya, kita menemukan di situ Tuhan Yesus menyerukan kerajaan sorga. Karena itu bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Memang kata sudah dekat dalam bahasa Yunani itu engiken, itu memang sangat menarik, saudara. Karena istilah sudah dekat harus dimengerti dari dimensi kekekalan. Karena dalam ranah kekekalan memang tidak ada friksi waktu itu sendiri. Dekat itu berarti juga sudah ada. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin menegaskan, kerajaan Allah sudah hadir. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu, maka bertobatlah kamu. Nah, saudara sekalian, jadi kerajaan sorga yang pertama itu dikaitkan dengan panggilan pertobatan. Panggilan penundukan diri. To subdue kepada Allah. Kerajaan sorga pertama-tama berbicara pada panggilan pemulihan terhadap natur manusia. Siapapun manusia, tidak peduli siapapun juga latar belakangnya, bagaimanapun latar belakangnya. Maka kerajaan sorga hanya memberitakan satu hal. Kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan sorga sudah menginvasi, menyerbu kamu. Dan kerajaan sorga menuntut pertobatan. Metanoia dalam bahasa Yunani menarik. Karena metanoia ini berbicara perpalingan cara berpikir kita. Dari cara berpikir, perpalingan dari pikiran-pikiran yang dikuasai atau tertawan oleh nilai-nilai duniawi kepada tertawan atau berpaling kepada nilai-nilai atau kepada pribadi, kepada ketundukan, kepada penyerahan kepada Allah. Nah, ini saya kira poin yang pertama dari pokok kerajaan sorga. Dari kerajaan sorga ini berbicara mengenai pemerintahan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, yang di situ menuntut pertobatan. Yang kedua, saudara sekalian, kerajaan Allah ini berbicara mengenai seleksi. Kalau kita baca dalam pasal 5 ayat 3 Matius,
ayat 10, pasal 7 ayat 21, kerajaan Allah itu berbicara mengenai seleksi. Kerajaan Allah memang sudah hadir di tengah-tengah dunia, tapi ternyata tidak serta-merta orang dengan kemauannya sendiri, dengan otoritasnya sendiri dapat masuk dalam kerajaan surga itu. Tetap raja dari kerajaan itu yang akan menyeleksi siapa yang boleh masuk dalam kerajaan itu. Salah satu perumpamaan yang menarik ialah pada waktu ruangan pesta dari seorang tuan rumah itu sudah dipenuhi oleh tamu-tamu yang tidak diundang, dan pesta dimulai. Dan di tengah pesta ini, saudara sekalian, tuan rumah itu mendapati seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Dan orang ini tidak bisa menjawab alasan mengapa tidak memakai pakaian pesta. Apa yang terjadi? Serta merta pemilik rumah ini memutuskan untuk membawa keluar orang ini dari ruangan pestanya. Saudara sekalian, yang kedua yang penting, kerajaan sorga ini berbicara mengenai seleksi ilahi. Allah bukan hanya raja, tapi Allah juga berdaulat untuk menetapkan siapa saja yang dipilihnya untuk menjadi warga kerajaan itu. Yang ketiga, saudara sekalian, kerajaan surga ini berbicara mengenai rahasia. Kalau kita baca pasal 13 ayat 11. Ternyata, saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan hal kerajaan surga, sering Tuhan itu mengajarkan pokok itu melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan saya yakin bahwa cara yang paling tepat untuk memahami seluruh perumpamaan Tuhan Yesus ialah menemui atau memaknai perumpamaan itu dari sisi makna kerajaan surga. Dan salah satu makna dari kerajaan surga dalam perumpamaan ialah kerajaan surga itu bersifat rahasia. Saudara sekalian, gambaran yang paling menarik dari sifat kerahasiaan kerajaan surga itu ialah ragi. Ragi tentu saja kita mengetahui itu adalah setitik saja dibandingkan dengan sebongkah tepung. Tapi ragi itu memiliki kuasa untuk menghamiri tepung itu. Saudara sekalian, kerajaan surga itu bersifat rahasia. Kerajaan surga itu dinyatakan sebagai realitas rohani, fakta-fakta rohani yang di dalamnya kerajaan surga memiliki kuasa mentransformasi, merubah kehidupan itu, tapi tidak bisa diidentifikasi dengan hal-hal yang bersifat kekuatan-kekuatan jasmania atau material. Misalnya kekuatan senjata, keluasan wilayah, kekayaan materi, tidak bisa. Karena kerajaan surga itu bersifat rahasia. Karena sifatnya yang bernatur rohani. Saudara, yang kedua, yang pengertian yang keempat dari kerajaan surga adalah kerajaan surga ini berbicara mengenai otoritas. Otoritas atau kekuasaan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 11. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga." Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara sekalian, di dalam kerajaan surga itu Allah itu membagikan otoritasnya kepada gereja. Sehingga gereja memiliki kuasa surgawi. Sehingga gereja memiliki kewibawaan rohani. Bahkan gereja diberi kuasa dalam tanda petik untuk menetapkan kehidupan nasib manusia itu melalui pemberitaan-pemberitaan Injilnya.
Kenapa saudara sekalian? Karena di dalam pemberitaan Injil inilah Allah sumber otoritas itu membagikan otoritasnya kepada umatnya, kepada gerejanya, sehingga gereja memiliki kuasa-kuasa ilahi untuk menyatakan kuasa kerajaan sorga itu. Dan kelima, yang terakhir saudara sekalian, kerajaan sorga itu terkait dengan penghalang. Jadi ada halangan-halangan, ada hambatan-hambatan, ada kondisi-kondisi yang akan membuat manusia semakin tidak memungkinkan berada dalam wilayah kerajaan sorga. Penghalangnya itu apa? Di dalam ayat 19, pasal 19 ayat 23, penghalangnya itu adalah kekayaan. Jadi kekayaan itu menjadi penghalang seseorang masuk dalam kerajaan sorga. Kekayaan apa yang dimaksud? Kekayaan dimaksud itu bisa bersifat kekayaan intelektual. Kalau kita baca ayat pasal 19 ayat 23 Injil Matius, atau kekayaan material. Orang yang membanggakan intelektualitasnya, atau orang yang membanggakan kekayaan materinya, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kita diingatkan kisah seorang pemuda yang kaya raya, pemimpin agama, saleh dan sebagainya, yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya kembali dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Saudara sekalian, kekayaan yang menghambat kerajaan sorga itu sebetulnya menjelaskan mengenai potensi manusiawi kita. Apabila potensi itu sudah mulai mengambil alih di dalam pemahaman kita untuk memperoleh perkenanan Tuhan, memperoleh sorga, maka kebanggaan dan kekayaan itu sudah menjadi penghalang bagi kita untuk memasukinya. Kekayaan itu juga berbicara mengenai spiritualitas, kehidupan keagamaan. Saya pernah bertemu dengan seseorang dan memberitakan Injil kasih Tuhan, dan dia mengatakan, "Pak, kalau di dunia ini ada agama yang mengajarkan orang bisa masuk surga dengan cara yang begitu gampang hanya melalui iman, saya akan cari ajaran, kepercayaan yang caranya paling sulit untuk bisa masuk surga." Nah, saudara sekalian, ini berbicara mengenai kekayaan spiritual. Apabila ada kekayaan atau keunggulan spiritualitas yang kita anggap sebagai kekayaan dan itu cukup bisa untuk membuka pintu surga, maka hal itu secara hakiki sudah bertentangan dengan firman Allah, dengan prinsip kerajaan surga. Apabila kerajaan surga nilai sudah diganti dengan nilai-nilai harta benda, uang, kekayaan, ketenaran, dan intelektual, sebetulnya kita sudah jauh dari kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Soli Deo Gloria.